Halo guysku semuanya. Guysku, Ya, itu lambang pertama di YouTube aku. Guysku. gasku. Ya. Oke, Le. Oke. Gas. Selamat datang di Renhard Hutasoid, ya. Channel aku Renhard Hutasoid. Channel aku SR Channel. promo gratis. Oke guys. Nah, jadi di sini kami mau membahas tentang inspirasi. Jadi inspirasi terhadap saya sendiri untuk kenapa sih Renhard buat YouTube? Nah, gitu guys. Jadi yang pertama inspirasi aku itu dari Babe. Babe. Ya, Babe XR Channel. Bukan. Ya, ada lagi. Iya. Babe Cabita. Oh, Karena Babe dia Cabita. bilang dia itu mirip Babe Cabita, makanya terinspirasi dari Babe Cabita. Sangat salah guys. Ya, jangan. Oke, tapi Bang Babi apa? Babe. Babe Cabita itu ya ganteng kok orangnya dan lucu juga. Ya. Oh, salah satu penggemarnya ini. Ya, mantap. Nah, jadi di sini kami mau buat tentang inspirasi Renhard Hutasoid terhadap membuat YouTube. Jadi di sini sebelumnya saya kenalkan dulu teman saya, namanya Sandi Ramadan, itu nama lengkapnya ya. Tapi bisa dipanggil Bang Sandi. John Kipli. Bukan. Jadi John Thor. John. Oke, kalian boleh melihat video-video saya sebelum-sebelumnya supaya kalian bisa langsung subscribe ya. Itu yang paling penting gitu, guys. Paling penting subscribe guys. Jangan hanya nengok, jangan hanya stalking doang, tapi kalau nggak di-subscribe itu kalian berarti membawa tanda akhir zaman. Wow. Ya, mati. Nah, jadi di sini saya terinspirasi yang pertama sekali dari teman saya sendiri ya, Bang Sandi Ramadan namanya. Jadi saya terinspirasi dari dia dulu nih pertama. Kamu ngapain sih buat video setiap malam, setiap pagi, setiap siang? Dia buat video aja nih kerjaannya. Dan saya nggak tahu ternyata YouTube itu bisa menghasilkan. Jadi sebelum saya buat YouTube guys, sebelum saya kenal YouTube ini, saya teringat dengan Bang Sandi Ramadan. Kenapa ya dia buat YouTube? Ternyata ya, yang pertama karena dia buat YouTube ini, yang pertama dia mau buat konten-konten menarik. Dari konten-konten menarik ini dia punya banyak pengalaman. Yang pertama, cara mengedit susah, guys. Yang kedua, buat video juga susah, ya. Untuk ngomong berbicara di kamera itu susah. Enggak, lebih susah kalau mengucapkan ijab kabul. Iya. Saya nikahkan. Udah mau nikah aja nih, Bang. Greget nih. Ini udah sekarang di umur udah tua, yang belum nikah. Kok jadi curhat pula tuh? Makanya Aku nggak tahu juga kenapa kok curhat. ya itulah, mungkin masalah pribadi ya begitu. Nanti Oke. kita bahas. Oke, jadi yang buat saya itu untuk buat YouTube yang pertama terinspirasi dari punya banyak pengalaman, ya. Jadi pembelajaran di sana itu sangat banyak. Yang pertama untuk cara buat video, yang kedua ekspresi, yang ketiga mengedit video. Itu sangat-sangat sulit menurut saya, apalagi mengedit video. Cara mengatur-ngatur editan, oke? Sama kayak kita juga mengambil hati calon mertua, bro. Sulit minta ampun. Kalau nggak punya apa-apa ditolak. Dia nawak udah kaya, berebut orang jadi nantu. Mama pelarang dong. Kau puitis sekali dia ini. Oke, lanjut. Oke guys, jadi inspirasi setiap YouTubers itu pasti berbeda-beda, ya pastinya. Yang kedua, saya juga ingin berbagi. Berbagi itu bukan hanya berbagi dari apa yang kita punya seperti uang, harta kekayaan, bukan. Tapi berbagi ilmu pengetahuan dan juga berbagi suasana-suasana yang lucu. Karena saya suka suasana lucu. Jadi saya pengen berbagi suasana-suasana yang menurut kalian
itu menarik lah gitu. Sama kayak mukanya kayak bodat. Jangan ya, parah kali kau. Jangan ngomong bodat kau bodat. Sama ya, kok ada bodat orang ini bodat ini. Oke, itu hanya sekedar bercanda doang. Kalau di depan kamera, kalau di belakang serius. Lemas nih gua jadinya. Kan lanjut lah, kau nanti nggak selesai kok. Oke, nah jadi masalah inspirasi. Inspirasi ini memang membuat saya untuk membuat YouTube ini. Jadi YouTube saya ini sebenarnya masih YouTube pemula. Saya baru semingguan lah buat YouTube. Dan YouTube saya ini masih sedikit nih subscribernya. Jadi bagi kalian yang ingin menonton video ini, subscribe dulu ya guys. Jadi seperti pembahasan kami tadi di channelnya SR Channel, ada di sana pembahasan bagi kalian yang ingin menaikkan subscriber, itu yang pertama sekali yang harus kalian ketahui adalah mencari YouTubers pemula dan subscribe YouTube-nya dan komen di bawah itu kalau kalian pengen di-subscribe lagi ya, di-subscribe balik. Caranya jangan langsung to the point. Seperti itu dari pembahasan emangnya. Dan juga kalian harus punya video juga. Iya. Jadi kalian jangan to the point, Bang Renhat subscribe dong channel saya. Jangan, karena nanti kalian bisa kena sanksi. Jadi di sini kalian mintanya harus cara-cara yang bersih, seperti cara yang tadi yang dibilang sama Bang Sandi. Bang, mampir dong di kedai kopi kami gitu. Kedai kopinya maksudnya itu adalah YouTube-nya dia supaya saya subscribe juga. Nggak apa-apa, kita saling subscribe guys. Kami juga punya pekerjaan pokok, ya pekerjaan yang harus kami selesaikan lah gitu. Iya. Jadi nggak mungkin itu nggak sesuatu hal yang mengganggu lah, itu sampingan. Ini YouTube-nya sampingan. Iya. Jadi YouTube ini saya buat karena saya terinspirasi dari YouTubers lain yang bisa punya pengalaman banyak ya, yang punya ilmu-ilmu baru. Jadi saya suka itu. Yang tidak tahu ngedit juga jadi tahu ngedit ya. Ngedit video susah banget loh guys. Saya aja belajar dari dia untuk ngedit video. Tapi masih kain master ya. Itu nggak usah sponsor bro. Kita nggak dibayar untuk itu. Kita nggak punya bayar. Siap. Jadi di sini kembali lagi terinspirasi dari pengalaman YouTubers lain. Saya ingin buat YouTube itu karena punya banyak pengalaman dari sana. Yang kedua, untuk berbicara di kamera itu sulit. Jadi guys, gini pada intinya itu dia dulu juga pernah bertanya ke gua juga, apa sih manfaatnya buat YouTube itu? Banyak nggak yang cemeh? Banyak nggak nih? Banyak banget. Jangan kan yang cemeh, yang menjatuhkan aja banyak. Cuman tergantung dari gua sampaikan ke dia, tergantung dari semangat kita lah. Kalau kita abaikan remehan orang, kita abaikan hujatan orang, pastinya kita berjalan itu dengan prinsip kita aja gitu. Jadi disitulah gue mulai membuat berbalik lah ya, maksudnya pemikirannya itu kita tuh bukan hanya bisa menghasilkan uang itu di satu tempat aja, tapi yang lain bisa kok. Ngapain setiap hari kita menghabiskan paket, setelah itu kita beli paket hanya untuk melihat video orang? Apa salahnya kita berkarya, terus karya kita disukai orang, kita menghasilkan gitu. Itulah mungkin sekilas dari gua juga ya, untuk yang lain seperti itu juga. Jangan pikirkan uangnya dulu, tapi pikirkan gimana caranya penonton kita itu bisa tertarik dengan video kita, dia suka. Otomatis kalau dia suka, pastinya dia akan memberitahu ke semua teman-temannya. Iya, saya juga memang mikirnya begitu. Apa salahnya sih kalau kita mau berbagi gitu ya. Jadi banyak orang di luar sana yang pengen melihat hiburan-hiburan ya, seperti hiburan-hiburan video, lucu-lucuan ya. Jadi itu juga sih yang terinspirasi dari saya. Yang lain nggak ada nih Bang yang mau diomongin lagi? Kalau yang lain mungkin tetap semangat aja gitu. Kalau bisa konsisten terus membuat video itu, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah juga merasa bahwa kita tidak bisa. Apapun yang kita lakukan, soal masalah hasil nanti kita pikirkan, yang penting sekarang kita bertindak dulu. Nah, jadi seperti itu guys. Gua juga tuh pertama kali buat channel YouTube tuh terinspirasi juga dari YouTuber pemula juga. Dan sekarang alhamdulillah YouTube-nya tuh udah dimonetisasi oleh pihak YouTube sendiri, dan sekarang dia sudah menghasilkan gitu.
Cuman di sana gua nggak melihat dari dia menghasilkan uang, cuman di sana gua melihat dia bisa memberikan informasi, hiburan ke orang banyak sehingga dia disukai orang. Maksudnya tuh video dia disukain orang, terus orang banyak yang subscribe dia lebih dikenal orang. Nah itulah yang membuat saya juga bergabung di YouTube tentunya. Nah untuk yang masalah bro ini mungkin sama juga seperti gua mungkin ya, karena juga pastinya ada pastinya ada inspirasi dari mana munculnya ya, dari orang yang sudah terdahulu dari kita gitu, yang sudah melakukannya dari awal gitu. Ya, jadi juga saya juga terinspirasi daripada YouTubers yang lain yang suka berbagi. Nah, jadi guys, kalau untuk penghasilan di YouTube ini, kalau seandainya nanti YouTubeku berhasil dan itu dapat penghasilan, yakinlah itu bakal saya berikan kepada orang-orang ya yang membutuhkan. Saya terinspirasi dengan Bang Baim Wong ya. Abang ini ya, saya suka nonton videonya Bang Baim Wong. Kenapa? Karena dari hati yang tulus itu dia mau berbagi gitu. Jadi dia punya pekerjaan lain yang menjadi aktor ya, menjadi aktor. Yang kedua dia punya penghasilan juga dari YouTube. Nah, yang menurut saya sendiri penghasilan sebelum YouTube-nya dia ini ada, sepertinya dia udah terkenal juga ya guys. Nah, kita masih kita nggak tahu ke depannya seperti apa, dan sekarang ini kita buat video itu ya udah kita buat dulu video, masalah ujung-ujungnya jadi apa itu kita tidak peduli. Mau orang bilang seperti apapun kita nggak pernah peduli, dan tentunya kita berjalan ke depan itu dengan prinsip kita sendiri. Begitu itu aja guys, gitu dia. Itu dari saran dari gua. Jadi lu nggak perlu takut keluar dari zona nyaman lu. Kalau kalian punya sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan dalam jangka panjang ataupun bisa bermanfaat untuk semua orang dalam jangka panjang, lakukan secepat mungkin. Karena kalau kebanyakan di dalam sini kita simpan, itu nggak bakalan bisa. Tapi kalau sekali kita pikirkan langsung bertindak, kita laksanakan, masalah hasil nanti pikirkan. Yang penting kita sudah berusaha dulu gitu. Gitu dia. Jadi nggak perlu dengar yang lain-lain lah gitu, yang aneh itu nggak perlu. Iya. Jadi nggak usah takut dengan komentar orang lain. Biasa. Ya. Karena komentar itu menurut saya sih sebagai inspirasi dan juga untuk menjadi semangat kita ya dalam buat konten. Jadi untuk kelanjutan dari Bang Baim Wong ini, kenapa saya terinspirasi? YouTube-nya ini sebenarnya kalau yang saya lihat itu untuk berbagi ya. Dia dapat gaji dari YouTube, tapi gajinya ini dihabiskan, dihamburkan untuk orang-orang lain ya yang membutuhkan. Bang Baim Wong mantap, berbagi. Jadi untuk pesan yang terakhir, bukan untuk mengajak semua orang untuk ke YouTube atau gimana. Cuman kalau kita punya handphone, modal cuma handphone aja, terus kita cuman bisa ngabisin paket, ngabisin duit untuk paket, apa salahnya kita membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang banyak, atau kita bisa menghibur orang banyak dengan informasi dari kita ataupun tingkah laku atau karakter kita. Itu kan lebih dari cukup ya Le ya. Pahala dapat, semuanya dapat ya. Oke, kenapa kami lebih suka berbagi? Karena kami lebih banyak menonton itu YouTube yang tentunya sosial eksperimen. Jadi gitu, kami lebih suka menonton yang seperti itu karena menurut kami sendiri uang itu bisa dicari gitu. Cuman kalau untuk bekal di dunia itu gampang dicari gitu. Cuma kalau untuk bekal kami nanti setelah kami sudah nggak ada lagi di dunia ini, itu yang sulit dicari. Makanya buat YouTube jangan dulu berpikir uang, tapi berpikirlah gimana caranya bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Berbagi. Jadi yang bisa diterima orang dulu kita buat videonya, jangan yang macam-macam. Gitu deh. Jadi seperti itu aja pesan terakhirnya dari kita. Mungkin buat kalian juga yang masih pemula juga sama seperti kita, tetap semangat terus, buat konten terus, jangan patah semangat karena omongan orang juga. Silakan jalani dan juga prinsip kalian masing-masing. Jangan mengikuti orang, jangan meniru orang. Apa yang kalian punya itulah yang kalian terapkan. Seperti itu aja guys. Jadi pesannya seperti itu. Oke Bang Sandi, jadi saya berterima kasih banget nih sudah hadir di YouTube aku ya. Jadi
bagi teman-teman semua yang suka dengan video kami, yang mau di SR Channel, mau di Hutasoid, Reinhard Hutasoid, boleh kalian subscribe supaya kalian dapat notifikasi-notifikasi yang video selanjutnya. Ya, jangan lupa juga diklik loncengnya, di share, di like, dan juga di komen. Kami butuh sekali komen kalian untuk jadi inspirasi kami dan untuk semangat kami mau buat video apa selanjutnya. Oke guys, jadi terima kasih buat semuanya. See you.